Nggak mungkin kalau nggak juldir. Selalu salfok sama bibirnya. Lagi sariawan nih aku. Habis digigit orang kayaknya. Haha, aduh, privilege banget loh bisa jadi partner Kak Gani di lapangan. Masa sih, Damas? Peres-peres deh Anda. Sering lihat kucing Depok keliaran di salah satu mall Depok. Ih, biarlah. Kemarin akhirnya makan di Lidah Lokal Rene Square. Asli memang enak, bersih, dan tempatnya nyaman. Thank you. Ayo dan datang. Ayo, semuanya yang belum datang ke Rene Square, datang dong. Siapa tahu kita bisa jumpa. Oh, ada Abe ya. Abe abis live kita teleponan ya. Mau update. Mungkin restorannya bangkrut. Nggak tahu juga aku. Nggak ada laporan dari netizen. Tiba-tiba netizen main bertanya sama aku nggak ngecek Instagramnya dia, karena aku udah blok dan aku juga udah nggak ada akun bodong. Dan kalau netizen nggak laporan ya aku nggak tahu. Ya dibayarin lah, kan dia BA-nya salah satu merek skincare. Oh, bagus lah. Masalah sama Rara gimana Kak? Nggak tahu, aku belum update soalnya Mami yang lebih tahu. Dan Mami udah pulang belum sih dari Bangkok? Aku belum tahu soalnya. Dia kemarin ala-ala bilang gak suka bule, cuma git-git di hati. Gue kasih tahu ya, waktu itu dia pulang habis juldir di Singapura ya. Terus kita ketemu di ITC Kuningan karena mau beli apa di Mall Ambassador apa di ITC Kuningan gitu. Terus kita makan di The Cost ya. Terus pulang-pulang dia baru and then dia jusnya dia yang gendong depan gitu ya. Terus dia buka gitu. Terus udah dong cash gitu yang kelipet-lipet. Terus yang apa namanya? yang dilipetnya begitu, terus dia lurusin gitu, terus dia taruh, dia ambil lagi gitu ya, dilurusin lagi gitu. Terus lama-lama baru dihitung gitu berapa uangnya gitu. Abis juldir di Singapura, pulang-pulang bawa beribu-ribu dolar Singapura. Udah pulang tuh, lagi di pagi sore makan Padang. Siapa udah pulang? Mami udah pulang. Si Rich Weraya bukan Kak Weraya, itu semua Weraya. Tidak ada yang tidak Weraya kecuali aku dan Atta. Yang lainnya semua Weraya. Kak Gani putus karena apa? Putus apa? Biasa aku tuh permasalahannya kalau pacaran tuh cuma satu sering kalinya. Uang aku diporotin. Udah, terus udah gitu aku dibujuk-bujuk, diminta untuk jadiin mereka selebgram atau ya untuk ubah nasib mereka lah. Terus ujung-ujungnya giliran mereka udah terkenal, udah banyak DM, jadi star syndrome, terus merasa udah gak butuh lagi. Ya udah, berarti on to the next one. But mostly sih aku yang usir sih setelah itu. Jadi Git tahu Gorgor ngelontong dan ngebolehin Kak. Loh, Git itu dulu adalah kliennya Gorgor. Gitu loh. Ketemu di Pakubuwono Teras. Dibayar 1 juta. Terus abis itu karena langganan jadi cuman gope sekali ngewe. Menurut gue, besok gue nongol di Opung Slide Gossip. Si Gorgor masih ngewong sama Git gak sih? Nggak tahu lah, nanti gue pasang CCTV dulu di rumah mereka. Mana gue ngurusin begituan sih? Siapa nih namanya username? Itil Garing Krenyes. Aduh, netizen, kau bikin aku. Tubles siapa sih kakak? Nggak tahu, menurut Anda siapa?
yang pura-pura bodoh deh. Gandhi pacarin gue dong. Waduh. Aku mau single dulu aja guys. Aku mau fokus sama karir. Nih ya, aku kan nge-live sambil ngedit ya. Aku jadi malah nge-live doang sih, nggak ngedit-ngedit. Kumpulin dulu pertanyaannya baru ku jawab. Tulis-tulis aja dulu. Ntar ya, berapa puluh detik aku potong-potong ini scene. Kemungkinan besar ntar ya. Oke. Kak, film Uma bagus gak sih? Mau nonton masih ragu-ragu banget. Kamu belum datang ke profil aku ya untuk nonton review aku. Netizen lama udah tahu ceritanya. Udah nonton Ambulance belum? Belum. Aku baru nonton Uma sama The Lost City. Tapi aku rekomendasikan kamu nontonnya The Lost City karena itu lucu banget. Nonton Jujutsu Kaisen belum nih, belum sempet juga. Si Gandhi aja kan home pimpa buat, lihat aja mulutnya lemes lontit terus lontit. Ya terus kenapa? Sok tahu Anda. Sok tahu Anda. Candy udah nggak satu circle sama Tubes. Tubang, enggak dong, aku pasti berteman dong, kan lagi di Bangkok. Gorgor Juldir Meki apa Mabel kak? Nggak tahu, tanya aja sama dia. Kalau dulu ya Mabel lah, sekarang kan udah punya Meki ya, berarti kan Meki. Tapi nggak tahu kok, ya sekarang ya apa aja yang bisa dijual ya mau. Apa aja yang bisa dijual supaya ini live-nya julid banget anjir. Kalian ini mancing-mancing tahu nggak? Kalian itu suka ya huru hara yang suka memancing-mancing tahu nggak? Rekomen untuk film yang di bioskop sekarang apa kak? The Lost City yang mainnya Sandra Bullock sama Channing Tatum. Ingat gak waktu di FF kita curi-curi pandang? Enggak inget. Banyak di FF yang suka ngeliatin gue, makanya gue udah gak pernah balik lagi tuh ke FFGI. Isinya hombrina ibu kota di situ semua, mengerikan. FFGI itu. Kak, minggu mau aku ajakin mabar di Serumpun gak? Di mana itu Serumpun? Lokasinya di mana? Suka film-film zombie nggak kak? Suka, aku suka film zombie favorit aku itu 28 Weeks Later. Terus aku suka World War Z. And then aku suka Dawn of the Dead. The Walking Dead bagus, tapi aku udah nggak ngikutin lagi sih, udah lumayan lama. Cok, PM nomor lu dong. Mungkin ada kerjaan nih kalau budgetnya cukup. Wih, Danilo. Temen SMA gue. Tunggu gue follow dulu Instagram lo. Abis live kita DM-an. Git tahu nggak sih kalau dia ngelontongnya? Tahu lah, kan dia dapat 20%. Ambulance bagus gak? Aku belum nonton. Siapa yang nonton film Ambulance yang lagi nonton live? Kasih tau dong bagus apa enggak.
Lu tuh beda banget pas di sosmed dan real life. Sumpah inget banget lu pernah makan di warung gua tengah malam di daerah Ben Hill dan lu sama Ucu Pitawati, Kak. Dan lu baik banget. Warungmu apa namanya? Pas di FF mandi kakak pernah diintip gak? Gak tahu. Enggak sih, karena ada pintu ya, bukan tirai gitu. Cuma kalau dilihat-liatin ya pasti. Kak, nonton Uma film baru bioskop tentang setan gitu. Kamu datang dong ke profil aku, lihat review film aku. By the way, yang komen-komen yang gak sopan gue blok. Yang komen-komen yang ke arah seks pokoknya gue blok aja. Kak, review Uncharted udah ada, tinggal datang ke profil. Gendis kalau main badminton bareng bisa nggak sih? Enggak, karena lu aja nggak sopan manggil gue gendis, jadi gue blok juga. Boro-boro mau main badminton. Blok. Habis live DM-DM-an dilanjut. Oh, coy. Gandhi udah pernah nonton drama Move to Heaven nggak? Move to Heaven itu tuh yang bapak sama anak punya bisnis. Ini nggak sih, punya bisnis apa namanya, kayak ada orang meninggal gitu, terus habis itu rumahnya dibersihin, ya gitu nggak sih, drakor yang gitu. Aku agak lupa ingat. Pachinko bagus, Kak. Pachinko itu apa? Film Lost City ratednya menurut Gandhi 8,5/10. Sebenarnya The Lost City itu yang kurang tuh cuma Daniel Radcliffe-nya doang sih. Daniel Radcliffe-nya itu memainkan peran antagonis itu terlalu template banget. Coba kalau antagonisnya yang main tuh kayak komedian gitu, kayak Zach Galifianakis, Will Ferrell, Will Arnett, Bill Hader, pasti bakal lucu. Terus villainnya tuh yang kayak Dr. Evil gitu loh, yang kayak biasa potong rambut di mana, Kak? Di Elder Barber House di Kemang atau Marcos Chop Shop di Ashta Mall. Kak Gani boleh foto bareng? Boleh dong. Aku pengen ini deh, pengen nge-gym lagi di Paradigm Fitness. Tapi karena ada Reza, aku jadi minder ke sana. Reza badannya ya ampun mengerikan sekali, aku jadi minder. Tunggu, aku mau play dulu, aku mau nonton ini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya fans Marvel akan disuguhkan juga solo proyek karakter Nova. Masih belum clear apakah Nova akan menjadi series di Disney Plus atau mendapatkan solo filmnya sendiri. Sabir Pirzada, penulis series Moon Knight, yang akan menulis skripnya. Kemungkinan besar akan masuknya di Phase 5. Kemungkinan besar akan masuknya di Phase 5 sih, karena Phase 4 udah penuh banget ya. Tapi ya kita lihat aja penjadwalan ke depannya kayak gimana nantinya. Yang penting sekarang akhirnya sudah mendapatkan green light dari Marvel Studios. Gimana guys? Kalian excited gak? Dan Nova coming on Disney Plus. Kak, sekali-sekali bikin video makan-makan di Kampung Seafood dong, banyak pilihan di sana dan apalagi pijat di kursi pijat advance. Itu di mana Kampung Seafood? Itu minuman apa, Gandhi? Ini minuman es kopi tarik dari Kedua by Dua Coffee. Ini enak banget. Ini aku nggak dia. Ini mereka nggak endorse aku. Tapi ini enak. Gak, ini udah review Moonfall belum? Belum, aku kok gak tertarik ya nonton itu ya. Iya gak tahu.
Trailernya aja aku belum nonton itu, nggak tahu, kayak nggak tertarik aja. Aneh. Kak capek nggak jadi cakap terus tiap detik. By the way ini filter ya, jadi kamu jangan terlalu percaya sama sosial media. Aku nggak secakap itu kok. Masih banyak yang lebih cakep. Ada Jeffrey Nicole, Angga Yunanda, atau lebih jauh lebih cakep. Rizky Nazar, apa Rangga Azov tuh, apalah aku dibandingkan mereka. Aku hanya biasa-biasa saja, pemirsa. Dan serius you mau nonton konser Justin Bieber? Pengen sih, tanggal berapa sih? Soalnya aku minggu depan ada mau ke Europe, jadi dan waktunya cukup lama, jadi aku mau tahu dulu kapan konsernya Justin Bieber. Bieber. Kagak, ini putih banget, cakep. Guys, ini filter. Merendah untuk meroket seaye. Beneran aku ngerasa diri biasa-biasa aja. Aku gendut tuh, ada double chinnya. Kak, gimana tuh Mr. Peru sama Mr. Poland kepergok? Nggak tahu, udah biarin aja lah, suka-suka hati mereka lah. Nggak usah pusingin. Kak, aku pengen lah, mau ditemenin. Bang Gani, gue ngefans lo dari zaman bahala dan sekarang abang makin glow up. Guys, ini filter. Gimana ya cara gue buang filter? Bentar. Filternya. Mana sih buang filter? Mampus gak tuh? Tuh nggak pakai filter. Buluk aku nggak pakai filter. Matanya gelap tuh, kurang tidur. Pakai lagi ya filternya. Gue telat live-nya udah menit keberapa kak? Menit berapa ya? 31. Udah setengah jam. Semua komen netizen dibaca dari yang gak jelas sekalipun. Semangat selalu Kak Gandhi. Iya, tapi kalau gak jelas langsung gue block. Kenapa nyinyirin owner MS Glow? Enggak, aku tuh gak nyinyirin spesifiknya karena dia owner MS Glow apa enggak. Sama sekali. 2 minggu lalu juga aku ngebahas Indra Ken sama Doni Salmanan. Aku tuh lebih ngomonginnya tentang perilakunya mereka ini gitu loh, bahwa mereka tuh membodohi publik gitu loh dengan berbohong, pura-pura beli private jet lah, masa ngaku-ngaku beli private jet, ngaku-ngaku punya tower buat ngasih hadiah ulang tahun, tapi semuanya dibalut dengan motivasi gitu. Dan menurut aku itu merugikan banget sih, karena orang-orang Indonesia tuh jadi dijual mimpi gitu loh, bahwa kehidupan seperti itu tuh ada dan nyata, tapi sebenarnya tuh semua nggak ada gitu. Kalaupun ada nggak sampai dipamer-pamer begitu gitu sih. Itu agak nonsens aja sih. Soalnya mereka itu bisnisnya tuh menjual iming-iming ya. Supaya orang percaya gitu, orang mau invest di trading, invest di robot,
gitu-gitu, atau invest di Fahrenheit, atau invest di jadi distributor apa reseller, karena mereka diiming-imingi kehidupan yang begitu mewah, yang begitu hebat, karena kesuksesan. Kalau orang bergabung sama mereka, orang akan bisa mendapatkan ini, bisa beli private jet, bisa sampai beli tower, bisa punya Alphard, bisa punya handphone terbaru, bisa punya baju-baju branded keliling dunia. Itu yang dijual sama mereka-mereka orang-orang ini gitu. Dan akhirnya orang jadi beli dan bayar gitu. Tapi ternyata semuanya itu hanya fata morgana. Ya nggak semuanya sih. Tapi banyak dari itu semua tuh hanya fata morgana, hanya untuk mementingkan keuntungan semata. Udah gitu, semuanya dibalut motivasi. Oh, dulu saya ini miskin, kita tuh keluarga tidak kaya, keluarga biasa-biasa aja, sampai kita bisa menjadi seperti sekarang. Itu kan menjual mimpi gitu loh. Itu nggak ada hal-hal seperti itu gitu loh. Akhirnya orang jadi kayak mau invest ke bisnisnya mereka, atau orang mau beli produknya mereka, atau mau invest di trading. Tapi ternyata semuanya fata morgana gitu. Gitu guys. Jadi nggak penting sih mau orangnya siapa. Kalau itu terjadinya juga sama temen gue, ya gue akan spill juga. Bukan spill, gue juga akan bahas, karena itu udah merugikan masyarakat gitu. Dan society kita, iklim sosial di Indonesia ini tuh jadi semakin kenceng yang namanya banding membandingkan orang, dan banding membandingkan diri sendiri. Dan itu orang-orang jadi pada stres, apalagi di zaman-zamannya COVID ini ya. Ya kalau gue biasa aja sih, nggak stres dan nggak iri juga, karena hidup gue nyaman, rumah gue di tengah-tengah kota, rumah gue udah jadi, gue nggak perlu bayar cicilan rumah, cicilan mobil gue udah kelar, hidup gue nyantai-nyantai aja, kerjaan gue juga lancar-lancar aja, kehidupan gue tercukupi gitu. Jadi gue nggak ada kayak iri atau membandingkan diri gue sama mereka, karena gue juga nggak menginginkan itu gitu. Tapi orang-orang sekitar gue sering banget, banyak banget teman-teman tuh yang datang gitu, yang membandingkan diri mereka gitu loh. Kapan ya gue bisa sukses, kapan ya gue bisa seperti si A, si B, si C, kayak gitu. Dan itu nggak bagus sih, karena akhirnya orang-orang yang nggak kuat mental jadi stres gitu. Akhirnya banyak yang bunuh diri, banyak yang kena mental illness, gitu. Nah, iklim sosial di Indonesia tuh jadi nggak baik pertumbuhannya. Mana ada sih orang-orang kayak gitu maksudnya ada, tapi nggak banyak gitu loh. Di Eropa, apa di negara-negara yang benar-benar berkembang banget, seperti mungkin Jepang, Korea, atau mungkin seperti di Amsterdam, apa di Belanda, atau di Jerman, atau di mana, di United Kingdom, kayaknya nggak mungkin ada, tapi nggak sampai sebegitunya gitu loh. Karena norak gitu kalau di luar negeri seperti itu. Bukannya kalau artis-artis gitu juga pamer-pamer gaya hidup kayak relaxing di Bali gitu. Ya gini loh, seperti yang gue bilang, perbedaannya adalah flexing sama kehidupan, flexing sama sesuatu yang nyata itu nggak masalah sebenarnya. Misalkan ada artis, dia jeripaya misalkan kayak gitu, dia dapat film yang syutingnya di luar negeri misalkan, terus dia pamer, wih gue syuting di luar negeri, gue akhirnya bisa sampai ke sana bla 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 bla, terus gue nyantai di mana kayak di Swiss misalkan gitu. Itu nggak salah, karena memang bener nyata adanya. Dan dia nggak menjual mimpi, dia itu sedang sharing sesuatu yang dia dapatkan dengan susah payah, itu rewardnya dia, itu nggak masalah gitu. Tinggal kita aja yang memilih-milih kontennya. Tetapi flexing yang salah ini flexing yang dibalut motivasi. Oh dulu gue miskin, sekarang gue bisa keliling dunia, gue bisa punya private jet, gue bisa punya tower, gue bisa punya ini, itu, ini. Tapi semua barangnya nggak ada. Itu nggak nyata, itu yang salah. Make sense gak guys? Make sense gak?
Asal nggak harta orang ya Gan dipakai buat flexing. Exactly. Asal jangan minjem barang. Ibaratnya nih AirPods ya. Tiba-tiba gue posting gitu. Oh, baru beli AirPods harga 4 juta atau iPhone 13, tapi ternyata bukan AirPods-nya gue misalkan, atau bukan iPhone milik gue, tapi gue ngaku-ngakunya itu punya gue gitu. Atau minjem tas Hermes-nya siapa, atau naik bisnis class tapi cuma untuk foto doang misalkan. Itu bohong, itu nggak nyata gitu. Nah, itu yang salah. Nah, kebanyakan sekarang dengan maraknya media sosial banyak yang menjual seperti itu gitu. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk meraup keuntungan, untuk mendapatkan kehormatan, mendapatkan pengakuan, keuntungan dari segi uang juga. Jadi kalau dia menjual bisnis yang mengiming-imingi ke orang miskin untuk supaya bisa jadi sukses seperti mereka, nanti orang-orang miskin ini akan beli produknya mereka, apapun itu bentuknya, dengan berharap akan mempunyai kehidupan yang sama hebatnya seperti mereka. Tapi nyatanya semua bohong. Itu, gitu. Tapi kalau misalkan nih kamu, siapapun itu, mau artis, mau kamu, mau orang-orang siapapun itu, pergi ke Bali, terus tiba-tiba foto-foto yang bagus gitu di Bali, ya nggak salah juga kan, dia beneran ke Bali gitu. Dia beneran duduk di pinggir pantai gitu, relaxing, ya itu kan bisa gratis juga gitu. Nggak semuanya tuh berbayar. By the way, gue kalau ke Bali itu gue nggak pernah spending lebih dari 5 juta rupiah loh, sama sekali. Cuma kelihatannya tuh mewah banget, mungkin karena editan fotonya atau filter di Lightroom-nya yang bagus gitu. Yang juga gue beli palingan cuma 10 ribu, 20 ribu perak di Shopee, filter-filter itu gitu. Supaya fotonya kelihatan bagus dan belajar cara bikin angle yang bagus. Udah simple gitu. Tapi Kak Gani nggak di-endorse dokter lain kan buat jatuhin usaha yang lain. Dan Kak Mami Online bilang, kamu cek aja di Instagram aku ada posting nggak endorse skincare. Terakhir tuh NBS, tapi belum diperpanjang lagi kontraknya. Tapi juga itu udah 2 minggu yang lalu terakhir aku posting. Pencapaian atas kerja kerasnya nggak ada yang salah. Mung ojo ngapusi. Apa tuh artinya? Aku nggak paham. The problem is follower mereka masih aja yang ngebelain Herman gue, padahal udah jelas salah dan pembodohan publik. Apa susahnya mengakui dan minta maaf? People will more respect on you. Ya udah biarin aja. Kalau itu memang membuat mereka bahagia, ya sok atuh, nggak masalah. Di dalam hidup ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma menurut gue boleh pamer, nggak masalah, asalkan bener barangnya ada. Jangan berbohong, jangan gitu. Gue bisa aja ya. Ini contoh nih. Gue terbang nih ke Amerika lagi. Kayak dulu kan gue pas dulu gue kuliah, itu tuh ada yang namanya jadwal premier film. Itu udah keluar di ada namanya website apa gitu, aku lupa. Seminggu tuh bisa ada 3 premier film. Entah premier filmnya Zac Efron kayak Tom Cruise kayak siapapun itu, pasti ada setiap minggu. Dan kita tuh bisa datang dan kita bisa cari tiketnya, atau kita bisa beli tiketnya untuk datang ke premier tersebut. Kemungkinan nggak akan jalan di red carpetnya. Kalaupun mau jalan di red carpetnya juga bisa. Bayar aja publicist gitu untuk jalan di red carpet. Bisa juga kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba nih aku kesana, terus aku datang nih ke premier film, terus aku pakai jas misalkan. Terus aku story gitu, terus tiba-tiba di depan aku ada Robert Pattinson misalkan, lagi premier film Batman.
Terus aku ngomongnya di Instagram adalah aku diundang ke gala premier Batman. Terus aku videoin Robert Pattinson dari jauh, Zoe Kravitz atau siapapun pemain-pemain di The Batman itu, Colin Farrell, Paul Dano, aku videoin. Tapi cuma di 14 detik Instastory doang. Jadi kan netizen nggak tahu nih sebenarnya mungkin aku cuma fans-fans di pinggiran yang pakai jas. Udah. Nanti nih orang semua udah masuk ke dalam premier filmnya, udah sepi. Fans-fans itu di pinggir jalan boleh pada foto di red carpetnya, di background Batman-nya gitu, terus foto cekrek pakai jas yang bagus, terus taruh di feed menghadiri gala premier The Batman di Amerika. Padahal sebenarnya cuma fans di pinggiran yang pura-pura pakai jas dan nungguin semua orang yang terlibat dalam filmnya masuk dulu. Kita dari pinggiran kita video-videoin, terus kita foto cekrek di red carpetnya dan backgroundnya saat udah sepi dan udah mau diangkut itu sama kru-krunya. Bisa banget. Tapi kan itu bohong gitu loh. Itu pembodohan. Itu orang yang gila-gila hormat, orang yang gila-gila hebat ya. Udah sampai LA, udah sampai diundang ke premiernya The Batman. Itu gampang banget kayak gitu. Gampang banget. Kok pada diem tiba-tiba? Yaudah gue lanjut edit deh kalau pada diem. Sony akhirnya merespon mengenai trendingnya hashtag #MakeTasm3. Fans seluruh dunia meminta Sony untuk melanjutkan film ketiga The Amazing Spider-Man bersama Andrew Garfield. Isi tweetnya mengatakan, iya kami melihat hashtagnya, tapi kami tidak memutuskan film apa yang akan tayang. Kami cuma tim media sosial aja. Lalu lanjut promosi Blu-ray Spider-Man yang akan keluar. Fans cuma bisa terus berharap aja sepertinya, fans Spider-Man cuma bisa terus berharap aja sepertinya. Fans Spider-Man cuma bisa terus keluar. Menurut Gandhi, Agnes Mo beli ya Galactic Premier? Enggak. Menurutku Agnes Mo itu punya publicist di sana yang mengatur jadwal kehadiran dia di beberapa gala premier atau di beberapa event-event di sana. Kayak kita nih, misalkan aku nih punya manajer aku misalkan siapalah namanya Andi misalkan manajer aku ya. Terus manajer aku bilang, Gan mau nggak datang ke premier film A atau ke acara grand finalnya Indonesian Idol misalkan kayak gitu. Nanti kamu diliput media, terus nanti kamu jalan di red carpetnya. Terus kalau misalkan aku mau, ya udah, aku datang gitu. Aku datang, terus aku di foto-foto. Itu part of namanya publicity. Itu ada istilahnya di dalam dunia hiburan. Dan itu nggak salah, karena memang kerjasama antara si publicist ini dengan beberapa event-event tersebut yang membutuhkan influencer apa buzzer hadir di acara mereka supaya acara mereka itu lebih ter-up expose-nya. Terus udah gitu, jadi kayak barter gitu loh, acara mereka tambah keren, artis-artis atau influencer apa selebgram apa public figure pada datang, terus public figurnya juga posting di media sosial bahwa mereka menghadiri acara tersebut. Nah itu win-win solution, itu namanya barter promo atau barter exposure. Nah Agnes Mo nggak tahu ya, tapi biasanya di Amerika tuh seperti itu. Di Indonesia juga, di seluruh dunia seperti itu. Kemungkinan kehadiran Agnes Mo itu memang diundang sama misalkan premier film Tom Cruise, Mission Impossible, terus dia datang gitu ya. Nah, publicistnya Agnes ini mungkin di sana agentnya tuh udah ngomong gitu sama studio di sana, nih gue punya artis followersnya berjuta-juta, belasan juta, puluhan juta dari Indonesia dan dia terkenal banget di Indonesia. Lu mau nggak dia hadir di sini gini nanti kita barternya ini si Agnes bakal dapatnya ini, terus film lo bakal dapatnya ini, exposure di negaranya. Udah, itu akhirnya terjadi kerjasama di situ dan itu nggak salah. Yang salah adalah orang-orang yang nggak dealing seperti itu lewat publicist, lalu datang ke acara premier, terus foto-foto dari pinggiran, terus ngeliat di pinggir jalan ada Robert Pattinson jalan apa Tom Cruise jalan, di videoin begitu. Terus habis itu ngaku-ngaku kalau lagi menghadiri gala premier, tunggu semua orang udah pada masuk ke dalam, foto-foto lah di red carpetnya pas lagi kosong. Tapi dengan angle yang unik,
angle yang bagus, seolah-olah kalau dia menghadiri acara tersebut. Gitu perbedaannya. Ini sedikit education aja ya buat ke teman-teman. Kenapa orang yang nanya Gandhi beda pendapat sama Mami nggak dijawab? Emang ada yang nanya seperti itu dia tadi? Lagian ya, namanya teman itu kan nggak semuanya itu punya pendapat yang sama. Nggak usah teman, sama keluarga, sama ibu yang melahirkan kita aja nggak selalu punya pendapat yang sama. Bukan berarti kita musuhan, bukan berarti kita berantem. Menurut Kak Gandhi, dari sekian superhero yang sudah dibuat live actionnya, siapa yang kurang pas menurut Kak Gandhi kurang pas memerankan peran superhero tersebut dan kenapa? Captain Marvel, si Brie Larson. Aku ngefans sama dia tapi menurutku dia kurang cocok sih. Kayak buci. Lanjut promosi Blu-ray Spider-Man yang akan keluar. Fans Spider-Man cuma bisa terus berharap aja sepertinya. Cuma yang bikin gue agak bingung kenapa Andrew Garfield dibilangnya Peter Parker 3. Bukannya seharusnya dia Peter 2 ya? Menurut kalian kenapa? Diskusi di... Aku udah mudahan bentar lagi ya, soalnya mau ngedit lagi. Ayo, mau tanya apa lagi? Mau tanya apa lagi? Ayo, kenapa? Karena Kak Gandhi gak ke Bali, udah mulai ramai ke Bali. Enggak, aku udah bosan ke Bali terus. Aku mau ke Europe minggu depan. Aku udah beli tiketnya dari bulan Desember, aku beli tiket promo. Cofield. Kak Gandhi udah punya pendamping kah buat merit? No, baru jadi ke Spanyol nggak Kak, jadi minggu depan. Maksudnya bukan berantem sama Mami, tapi pendapat gimana Gandhi gimana tentang dukungan Mami kepada juragan itu yang ngaku-ngaku tuh sasa aja. Yang menurutku ya salah. Ya nggak apa-apa beda pendapat sama Mami, ya menurut aku itu salah. Ya terserah buat kalau menurut Mami itu bener ya sasa aja, itu pikirannya dia. Bang Gandhi investasi saham dan kripto, iya uang aku hilang 8 juta. Udah sempat balik 7 juta, tapi udah aku udah ikhlasin. Bahas kontroversial Aming pakai baju drag queen, aku belum tahu, belum lihat. Kalau bulan depan ke Eropa berarti pas spring dong Kak. Aku minggu depan berarti udah bulan depan ya. Ya udah, aku mau lanjut ngedit buat TikTok.